nyeleneh, minculak, beda dengan yang lain, kemudian selalu mencari perhatian, selalu mencari masalah, itu nggak eling gitu. Sekarang banyak yang masuk karena kecanduannya judi online, terus game online, bahkan sekarang ada yang ketakutan debt collector gitu. Bukan rehabilitasi korban narkoba. Orang tuanya malah ya harus Orang orang tua yang anaknya kena narkoba itu juga harus direhabilitasi karena apa? sebelumnya tuh kalau pelayanan dari Citayam itu ada apa aja sih? Jadi kalau layanan sebetulnya di sana juga walaupun nggak baku, ini sebetulnya bahasanya bahasa kepepet. Kalau kita disesuaikan dengan lembaga yang mapan itu harus seperti ini, misalnya untuk PDGJ kita sebetulnya jauh dari SOP, tempat kita juga belum safety, belum apa misalnya. Tapi kadang-kadang kan seperti ini, orang juga nyari yang sesuai SOP itu kan bingung. Misalnya anaknya ada gangguan jiwa, ini mau kemana kan bingung, dipaksakan saya bukan tempat pelayanan gangguan jiwa, udah nggak apa-apa katanya kan seperti itu. Kita juga paham karena apa tempat kita kalau disesuaikan dengan tempat rehab gangguan jiwa belum sesuai SOP untuk standar khususnya untuk di tempat yang sekarang. Untuk ini yang kecanduan narkoba itu juga belum sesuai SOP karena apa tempat kita dekat kali kemudian dan lain sebagainya. Cuma saat ini beberapa yang dibawa ke Citauning itu yang pertama kasusnya narkoba, betul. Kemudian yang kedua ada gangguan jiwa depresi tapi agak ringan. Kemudian yang ketiga ada fobia, yang ketakutan. Ada juga yang insomnia, kadang-kadang sampai 5 hari nggak bisa tidur gitu gini. Nah sekarang ini lagi tren. Sekarang banyak yang masuk karena kecanduannya judi online, terus game online, bahkan sekarang ada yang ketakutan debt collector gitu. Karena permasalahannya utang gitu. Jadi dengan utangnya sudah ketakutan dan lain sebagainya, sampai nggak bisa tidur, mau bunuh diri dan lain sebagainya gitu. Masuk ke depresi juga ya Pak? Depresi juga, tapi depresi yang dibuat dan ada yang membuat gitu. Masalahnya kan nanti datang debt collector gitu. Kalau depresi kan sesuatu yang nggak berjenjang, ini kan terus gitu ya. terus dan dikejar oleh debt collector itu. Nah itu biasanya sekarang itu masuk, bahkan ada beberapa itu yang kenakalan berat itu misalnya di usia 9 tahun tapi nakalnya udah sampai mencuri dan lain sebagainya, itu sekarang juga dibawa ke padepokan gitu. Jadi saya akhirnya apa ya, ini sudah multi sektoral, multi pelayanan, tapi sebetulnya bukan kita. Karena apa? Karena orang tua kadang-kadang udah sangat bingung dengan perilaku anaknya, dengan apa bla 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 seperti itu, akhirnya dibawa ke padepokan Citauning. Jadi orang tua juga mencari solusi gimana ini anak saya. Kita kadang-kadang Bu di sini nggak ada, udah kadang mau dibawa kemana lagi, terus mau gimana lagi ya. Akhirnya apa? Tapi di sini mah kayak gini, udah mau gimana, mau nanti gimana, saya sama keluarga insya Allah pasrah tanggung jawab. Ya udah kalau seperti itu kan gimana, di rumahnya juga nggak diapa-apakan, bahkan kadang-kadang lebih membahayakan. Kalau di tempat kami alhamdulillah nggak terlalu membahayakan, lebih baik kan keluarga anggota lain gitu ya Pak. Bahkan kadang-kadang kan sudah ada beberapa kasus itu sudah membahayakan keluarganya. Udah ngamuk nyiksa orang tuanya, nyiksa ibunya dan barang-barang mungkin udah kemana ya Pak? Gitu. Akhirnya dengan putus asa itu dibawa ke padepokan. Kalau biasanya tuh pasiennya itu tuh dari mana aja sih? Kalau pasien terus terang aja mungkin untuk tempat yang baru ya. Kalau awal itu hampir
semua provinsi ada, tapi kalau untuk di tempat yang sekarang itu yang paling jauh mungkin kemarin dari Bengkulu, dari luar Jawa ya. Terus sekarang yang lagi banyak itu dari Jawa Tengah, dari Kaliwungu, Semarang, Tegal, Brebes, Banyumas, kemudian Cilacap, Sukabumi, Cianjur, Bekasi paling banyak, terus kemudian Ciayu, Majakuning ya. Dan kebetulan kami juga sekarang didukung oleh beberapa komunitas gitu, teman-teman ekstasi, motor, beberapa komunitas motor, motor gitu. Kemudian ada cyber, teman-teman di cyber, teman-teman Vespa, kemudian teman-teman warawiri, teman-teman beberapa komunitas sekarang banyak yang dukung kegiatan kami gitu. Jadi sekarang kita sering beraktivitas dan kegiatan bareng. Jadi untuk wilayah 3 sekarang hampir rata. Tapi sekarang kalau yang sekarang diinap itu dari Bogor, berarti hanya ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ada 1, Sumatera ada 1. Banyak dari beberapa daerah ya Pak ya? Dari beberapa daerah. Kalau untuk kerja sama BNN itu udah berapa lama? Berarti dari 2009 ya. Legalnya dari 2009. Sebetulnya kalau kita mulai kerjasama karena justru pejabat yang pertama berkunjung ke Ciptawening 2002-2023an itu Pak Acep, Bupati sekarang, dan Pak Aan Suharso, Ketua BNK waktu itu. Jadi dari 2002 kita sudah sering merger beberapa kegiatan, didukung dulu yang aktifnya kan Pak Juju, kemudian Pak Kang Arif dan lain sebagainya gitu, itu teman-teman jalanannya. Jadi kalau sama BNN cuma mulai ada surat kerjasama, saya dikasih surat keterangan kerjasama itu tahun 2009 kalau nggak salah. Itu masih ada masalahnya di Gura di sana. 2009 itu masih BNK kalau nggak salah. 2009 ya, masih BNK. Kalau untuk penggunanya itu bisa pulih Pak? Pulih sementara ini mereka hidup normal bahasanya ya. Kalau kami di komunitas kami itu nggak ada bahasa pulih sebetulnya. Adanya bahasanya eling gitu. Oh, eling. Itu bahasa dari almarhumlah Kiai Aib Abbas gitu. Yeah. Jadi apapun alasannya, apapun latar belakangnya, ketika minculak kalau kata orang Sunda gitu, nyeleneh, minculak, beda dengan yang lain, kemudian selalu mencari perhatian, selalu mencari masalah, itu nggak eling. Jadi awalnya apapun, mau narkoba, mau karena kurang perhatian, mau apa, itu nggak eling. Jadi kalau bahasanya kemudian eling, alhamdulillah selama ini teman-teman yang ada di Padepokan itu pada eling, mereka pada sholat, mereka pada ngaji, mereka misalnya pada salam, lewat bilang punten, mau makan berdoa dan lain sebagainya. Lah ini juga bahasa pulihnya, definisi pulihnya seperti apa dulu sebetulnya Mbak? Kira-kira definisi pulih. Kalau definisi pulihnya seperti tadi misalnya, yang biasanya pakai jadi nggak pakai, kemudian nggak pakai juga nggak apa-apa, kemudian tadi punya sopan santun, kemudian tadi ke orang tua hormat, kemudian juga kalau yang muslim waktunya sholat dan lain sebagainya. Kalau bahasa pulihnya seperti itu selama ini pulih. Tapi ini ada persoalan yang sampai sekarang saya sesalkan dan saya bingung. Ini sebetulnya solusinya harus seperti apa? Justru banyak orang tua itu yang nggak siap ketika anaknya pulih, ketika anaknya sehat, ketika anaknya normal. Misalnya apa? Seperti tadi, kenapa sih anak-anaknya nggak eling? Itu karena anak-anaknya kurang perhatian. Anaknya apa? Makanya apa? Nyari perhatiannya kan ke narkoba, ke teman-temannya, ke apa dan lain sebagainya. Kemudian setelah direhab dan lain sebagainya,
ini orang tuanya juga nggak siap ketika ini dipulangkan. Jangankan sampai dipulangkannya. Ini saya sekarang ada kasus kasuistik, berarti sekarang ada tiga setelah 9 bulan disimpan di tempat kami. Itu lama banget, ini termasuk kelas paling lama gitu ya. 9 bulan Pak? 9 bulan disimpan di tempat kami. Itu nggak ngerespon, nggak mau ditanya, kemudian nggak pernah menjawab, nggak apa, bahkan kadang-kadang BAP, terus buang air itu sembarangan dan lain sebagainya ya. Tiba-tiba sekarang itu normal, bisa bicara, malah mau ngaji, malah kemarin selama bulan Ramadan itu jadi muazin di tempat kami gitu. Nah, kami kabarkan ke orang tuanya, Bu, ini anak sampean udah seperti ini, Pak, ini anak sampean udah seperti ini. Itu ngerespon enggak dan lain sebagainya, enggak. Ini yang paling berat. Yang paling sedihnya gitu, udah ngerespon, udah dijemput di sana, dibawa pulang, di rumahnya orang tuanya cuek lagi. Apalagi biasanya kalau misalnya di tempat kami sholat berjamaah, di sana mau berjamaah sama siapa gitu. Terus biasanya makan bareng-bareng, sekarang kok makan juga celangak-celinguk, nggak ada temennya. Kemudian biasanya ada yang bangunin atau dianya yang bangunin, ada yang nyuruh nyapu, sapu. Ini juga nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang apa, kemudian nggak ada yang nyapa dan lain sebagainya. Ini persoalan. Nah, justru yang nggak siap, ini keluarganya, belum lagi lingkungannya gitu. Lingkungannya pas tahu-tahu, ada santri baru, ada kiai baru, biasanya nggak sholat, nggak apa, pulang ke rumahnya, sholat, datang ke masjid, lingkungannya juga nggak siap. Ada kiai baru, ada ini baru dan lain sebagainya. Ini jadi persoalan lagi. Jadi sebetulnya itu emang butuh dukungan dari keluarga dan lingkungan ya Pak? Sangat butuh. Justru ini kalau tadi saya berbincang dengan Mbak Novi, jangan-jangan ini harus ada rehabilitasi orang tua sebetulnya. Jadi bukan rehabilitasi korban narkoba. Orang tuanya malah ya. Orang tua yang anaknya kena narkoba itu juga harus direhabilitasi. Karena apa? Kebanyakan itu pasti awalnya dari orang tuanya. Kemudian yang kedua dari lingkungannya. Kan lingkungan terkecil itu orang tuanya, keluarganya. Dibuat seminar mungkin ya Pak? Seminar nggak cukup itu. Seminar orang tua. Seminar nggak cukup. Bahkan harus direhabilitasi gitu. Iya, jadi parenting juga baliknya. Jadi harus ada sekolah orang tua. Jadi kalau tadi kita sudah menciptakan PAUL, pendidikan usia lanjut, ini pendidikan apa ya? Orang tua yang nggak siap kayaknya. Oke, Pak. Jadi untuk terakhir nih, harapan Bapak untuk kita Wening untuk kedepannya gimana? Pertama, barangkali untuk kedepannya saya tetap berharap untuk kami, untuk staf-staf kami itu tetap kompak. Insya Allah apa yang dilakukan oleh kita itu ibadah, dan apa yang dilakukan oleh kita itu bukan hal kecil, tetapi ini hal besar. Jangan dikira hal besar itu dilakukan hanya orang-orang hebat, hanya pejuang-pejuang zaman dulu. Kita sekarang berbuat ini juga berjuang. Itu untuk staf kami, untuk tim kami, untuk keluarga kami juga bersabar, karena kita memang menghadapi banyak orang yang kadang-kadang juga nggak ada upahnya, nggak ada apanya, tapi yakin dengan ini akan menjadi berkah buat kita, buat keluarga kita. Nah, untuk pemerintah, terus terang kami berteriak saat ini, apalagi ketika di Kuningan sekarang udah nggak ada tempat rehab yang sesuai standar berkaitan dengan tempat bukan layanan. Tentunya kami dari awal dengan Tenjo Laut, kemudian dengan Yamaka, itu berkaitan dengan layanan, insya Allah kita tetap belajar untuk tetap meningkatkan kualitas. Tetapi sekarang itu terus terang aja, coba lihat sekarang itu pecandu di Kuningan itu angkanya berapa ratusan. Nah, sementara sekarang kapasitas panti rehab paling juga kamarnya itu, tiap kamar itu ada 5 kamar. 5 kamar itu maksimalnya kalau 25 orang gitu. Artinya apa?
buat legislatifnya, buat pemerintahnya, pikirkan fasilitas untuk kami, untuk tempat minimal, kemudian juga untuk dukungan kita melakukan kegiatan rehabilitasi. Dan yang paling terakhir, untuk tim kami, untuk keluarga kami, kemudian untuk pemerintah yang selama ini sudah mendukung, kalian orang-orang hebat, dan tentu ini enggak sia-sia. Allah akan membalas sesuai dengan kapasitas yang kita perbuat. Pak, terima kasih untuk narasumber hebat kita, Bapak Yani Diana. Terima kasih. Sama-sama. Semoga Cipta Wening tetap maju dan lebih baik lagi. Amin. Ya, teman-teman, sekian dari podcast kami. Tetap di episode selanjutnya nanti, Kuah Kunca.